Jemaah yang dimuliakan Allah, di kesempatan malam hari ini kita mencoba untuk menyampaikan buah daripada istiqomah, yang mana ini sesuatu yang penting dalam kita beriman kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat hadis ke-20 atau ke-21, saya lupa, daripada Arba'in An-Nawawi, itu ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi dan meminta nasihat. Ya Rasulullah, qul li, ya Rasulullah, katakan kepadaku kaulan, sebuah perkataan, la as'alu ahadan ghairaka, yang engkau tunjukkan perkataan itu kepadaku, la as'alu ahadan ghairaka, itu sudah cukup, saya tidak butuh bertanya kepada siapapun. Padat Pak, permintaan sahabat ini simpel, padat. Ya baiknya simpel-simpel. Ya Rasulullah, tunjukkan sebuah perkataan kepadaku yang dengan perkataan itu sudah cukup, la as'alu ahadan ghairaka, saya sudah tidak butuh lagi bertanya kepada yang lain. Maka ketika Nabi ditanya dengan pertanyaan yang simpel, padat, dan minta ya jelas ini, Nabi kemudian memberikan dua nasihat. Maka kata Nabi, qul, katakanlah, pertama, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, dan gitu Pak. Kemudian setelah engkau menyatakan beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah. Nasihatnya cuma itu. Padahal ini kan pertanyaannya berat. Satu perkataan, tunjukkan sebuah perkataan yang apabila engkau tunjukkan itu, saya sudah cukup, tidak perlu bertanya kepada siapapun. Cukup dengan jawaban yang engkau berikan kepadaku. Maka Nabi cuma memberikan dua nasihat. Amantu billah, tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah kamu dalam beriman kepada Allah. Tentu aplikasi daripada beriman kan banyak. Ada sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka kemudian, kenapa dua nasihat setelah nasihat yang pertama, nyatakan dirimu beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tsumastaqim, kemudian permintaan nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi adalah tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah, karena dalam proses orang beriman kepada Allah ini yang paling besar nilai kadar pahalanya, dan paling berat. Istiqomah itu berat Pak. Satu Ramadan full 11 rakaat bisa, tapi nilai daripada Ramadan itu bukan di Ramadannya. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, itu dilihat daripada bulan-bulan setelah Ramadannya. Sudah tahu semua kita bahwa Ramadan itu adalah mentarbiyah. Tujuan Ramadan adalah mendidik kita untuk menjadi insan yang bertakwa. Tapi takwa itu tidak cukup dilakukan di bulan Ramadan saja. Sebagaimana kita kemarin sampaikan alumni Ramadan. Sudah belum ya? Bisa. Kalau di sini baru 2 kali ini saya ini. Ya. Bahwa orang yang dilahirkan dari madrasah Ramadan, alumni daripada madrasah Ramadan ada 3. Yang pertama alumni yang mendapatkan gelar takwa, yang kedua alumni yang mendapatkan gelar celaka, dan yang ketiga adalah alumni yang mendapatkan gelar statusnya manusia paling buruk. Tentu kita nggak mau menjadi alumni kedua dan ketiga. Tapi ini dinyatakan sebagai alumni, berarti dia mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan. Tentu yang kita harapkan menjadi alumni yang muttaqin, yang bertakwa. Nah, konsekuensi orang yang ingin mendapatkan alumni gelar muttaqin itu adalah yang mampu membawa ketakwaan di bulan Ramadan, dibawa di bulan-bulan setelah Ramadan. Ya. Jadi tilawah kita harus bisa dipertahankan. Istiqomah tadi loh Pak. Qiyamul lail kita harus bisa dipertahankan.
Siang kita juga harus bisa dipertahankan. Kan banyak antara siang Daud atau Senin Kamis atau kalau tidak mampu lagi Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan Hijriah. Ini kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat Abu Hurairah. Adalah siang Ayyamul Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan di bulan Hijriah. Ini juga masih disusul Syawal. Ya masih, ini masuk 20 ya. Malam ini masuk 20 Syawal. Masih ada waktu itu yang mudah-mudahan sudah selesai semua Pak ya. Yang daripada disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini masih ada. Jadi la'allakum tattaqun, derajat yang kemudian sampai di tujuan diwajibkannya puasa la'allakum tattaqun. Siapa yang mendapatkan gelar takwa itu adalah mereka yang mampu istiqomah di bulan-bulan setelah Ramadan. Jadi begitu Ramadan selesai bukan berarti ya selesai ketakwaan. Apalagi sampai yang digaungkan itu pakaian-pakaian baru. Jadi Idul Fitri kalau nggak pakai pakaian baru itu rasanya tidak afdol. Padahal Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau itu mengatakan laisal 'id liman labisal jadid, ya. Hari raya ini bukan bagi orang yang memakai baju baru. Ya. Innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Tetapi id yang sesungguhnya adalah bagi orang yang bertambah ketaatannya. Jadi malah kalau setelah Ramadan takwanya mudun, Pak. Ah itu bukan id, ya. Bukan orang meraih kemenangan. Karena konsepnya mudah loh, Pak. Ramadan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Berarti kan maksud pendidikan yang kalian dapat di Ramadan itu dibawa di bulan-bulan setelah Ramadan. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan Ibnu Rajab menyebutkan kembali laisal liman tajammala bil libas warruku. Ya. Hari raya ini bukan orang yang memperbagus pakaian dan kendaraannya. Kayak euforia itu kalau di Indonesia itu, kalau kemarin kita baca di berita itu, jadi kalau mau itu penyewaan iPhone itu di Solo sampai kurang-kurang gitu. iPhone, HP itu ya, kendaraan udah jelas itu kan. Jadi di sini sampai disebutkan, padahal beliau jauh hidup sebelum kita tapi sudah memberikan nasihat tentang ini. Hari raya ini bukan bagi orang yang memperbagus pakaian dan kendaraannya. Innamal id liman hufirat lahu dzunub. Tetapi id adalah bagi siapa orang yang diampuni dosanya. Jadi intinya id itu adalah orang yang mampu mempertahankan kebaikan dan ketaatan yang ia lakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan setelah Ramadan. Bahkan di sini juga disebutkan ya, kalau kemarin kita pernah sampaikan di Nurul Fuad itu, orang yang mendapatkan gelar celaka, ya, mohon maaf, orang yang mendapatkan gelar statusnya manusia paling buruk adalah mereka yang kenal Allah itu hanya di bulan Ramadan. Ibnu Rajab juga menyebutkan bi'sal qaum alladzi la ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum manusia adalah mereka yang tidak kenal Allah melainkan hanya di bulan Ramadan saja. Allah, perkataan Ibnu Mas'ud juga sama, bi'sal mar'u man arafa rabbahu fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Taat hanya di bulan Ramadan, ke masjid hanya di bulan Ramadan, tilawah itu hanya di bulan Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan, wa innamas shalihuna alladzina ya'rifuna nallaha sanatan kullaha. Sedangkan orang soleh adalah mereka yang senantiasa mengenal Allah sanatan kullaha, sepanjang masa, setiap saat. Itu orang soleh. Ya ke masjid ya memang setiap waktu
suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul a'mali ahabun ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa ahab? Ismut tabdil itu Pak. Paling dicintai. Ismut tabdil itu menyatakan paling. Kabir itu artinya besar. Akbar paling besar. Allahu Akbar, Allah paling besar. Apanya segalanya Pak? Penglihatannya, pendengarannya, ilmunya. Ilmu manusia dengan ilmu Allah itu kan gak ada apa-apanya itu Pak. Makanya gak boleh kita sombong. Tahu nyamuk Pak ya? Insya Allah tahu semua. Kalau misalnya saya nangkap nyamuk, saya minta Bapak beli seharga 10 miliar, mau nggak Pak? Ada yang mau Pak? Saya tangkapan kalau mau. Nah, pasti nggak ada yang mau. Bahkan mungkin berkata, wong dikei males kok kon tuku loh. Iya kan Pak? Tapi kalau pertanyaan itu kita balik, bukankah saya nyamuk satu yang serupa dengan nyamuk yang ada? Kalau bisa kita ganti Pak, 10 miliar misalnya. Nggak ada yang bisa Pak. Sepele Pak, tapi nggak bisa manusia itu. Bahkan bagi kita mungkin mengganggu. Tapi kalau suruh menciptakan nyamuk itu nggak bisa. Ini menandakan manusia itu lemah. Ya. Manusia itu ya kecil. Maka tidak boleh. Maka di sini Nabi ditanya, Ayyul a'mali ahabun ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling ahab dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu amalan yang apabila seorang hamba itu mengerjakan ada wa in qalla, yaitu apabila seorang mengerjakan sebuah amalan dawam itu Bapak, terus menerus, wa in qalla, meskipun jumlahnya sedikit. Maka dalam Al-Mulk itu kan bukan ayyukum ahsanu antara, bukan itu, tapi ayyukum ahsanu apa? Siapa yang paling bagus, bukan siapa yang paling banyak. Infak 100.000 dengan infak 30.000 banyak mana Pak? 100.000. Tapi kadar pahalanya belum tentu yang 100.000. Dia infak 100.000 sekali dalam sebulan. Tapi ada orang infak 30.000 setiap, jumlahnya 30.000. Tapi dia kerjakan setiap hari 1.000 sampai 1 bulan terkumpul 30.000. Yang 100.000 dia infaknya cuma sekali dalam sebulan. Secara kuantitas banyakkan 100.000, tapi kalau kita lihat kadar pahalanya yang jumlahnya 30.000. Dia paham, oh setiap hari, setiap pagi hari ada 2 malaikat. Dalam hadis itu kan Pak ya, 2 malaikat ini setiap paginya ngapain? Cukup cuma pekerjaannya itu mendoakan hamba Pak. Yang satunya mendoakan dalam kebaikan. Kalau ada hamba yang berinfak, dia berdoa kepada Allah supaya diberi ganti yang lebih baik. Dan yang satunya mendoakan bagi siapa yang tidak infak atau kikir. Ya. Jadi setiap pagi itu ada 2 malaikat khusus mendoakan ini saja Pak. Bagi orang yang tadi istiqomah melazimi tadi, dia mengharapkan doa malaikat itu. Jadi kalau yang 100.000 sekali sebulan didoakan malaikat berapa kali Pak? Sekali. Tapi yang 1.000 setiap hari didoakannya berapa kali Pak? Setiap hari. Ya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Jadi Nabi sampai mengatakan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dikerjakan oleh seseorang secara kontinu, dawam, terus menerus, meskipun bahkan sampai Nabi mengatakan meskipun jumlahnya sedikit. Ini
Kita harus pahami. Jadi kita kerjakan sedikit demi sedikit, kemudian kita kerjakan secara istiqomah. Kemudian dalam riwayat lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan a'dhamul karomati, karomah, kemuliaan. Lagi-lagi menggunakannya sementara bil pak, a'dham, yang paling agung. Kemuliaan seseorang yang paling agung, luzumul istiqomah. Tatkala seorang itu mampu beristiqomah. Oh ya, kita apa pengertian daripada istiqomah itu? Maka kemudian para ulama menyampaikan al-istiqomah adalah luzumul amal fi dinillah. Tatkala seseorang itu mampu kontinu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi kalau istiqomah identik dengan kebaikan, Pak. Maka nggak ada orang berjudi istiqomah disebutnya. Karena istiqomah khusus untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga istiqomah dalam keburukan nggak ada. Namanya istiqomah itu dalam ketaatan. Nah, di sini yang kedua Nabi tadi mengatakan a'dhamul karomati, kemuliaan yang paling agung bagi seorang itu luzumul istiqomah. Tatkala seorang itu mampu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-30, dan ayat ini sudah kita sering mendengar, bahkan mungkin sudah ada yang hafal di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Innal ladzi, sesungguhnya orang-orang qalu rabbunallah yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsummas taqamu, kemudian setelah itu mereka beristiqomah. Sama Pak dengan hadis Nabi tadi dalam Arba'in 20 atau 21 saya kok lupa ya. Antara itu insya Allah. Ya, nasihatnya adalah beriman kemudian beristiqomah. Ya, maka di sini juga sama. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsummas taqamu, kemudian mereka beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini Pak. Maka malaikat akan turun kepada mereka, Allah takhafu, dan kemudian mengatakan janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu sedih, wa abshiru bil jannah, sesungguhnya ya kabar gembira bagi kalian bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ini tafsirnya indah sekali, ya. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa turunnya malaikat. Jadi Pak, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, menjelaskan bahwa turunnya malaikat untuk menemui seorang yang istiqomah. Jadi yang ditemui oleh malaikat adalah mereka yang istiqomah, ya. Turunnya malaikat untuk menemui seorang yang istiqomah adalah di saat detik-detik kematiannya. Belum pernah merasakan Pak ya? Kita semua belum pernah. Tadi kan sudah dikabarkan bagaimana kondisi manusia itu ketika dalam keadaan sakaratul, itu kan berat Pak. Paling berat ini Pak, karena tidak ada yang bisa menolong kecuali amalnya. Ya, berat. Ini paling berat. Kan fitnah itu kan banyak ketika orang dalam keadaan sakaratul maut. Salah satu fitnah yang di